pagi rekan-rekan penyuluh dan tamu kita dari ketua kelompok dari Rezeki Tani dan adik kami dari Kabupaten Medan yang sudah hadir di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dolok Masagal. Secara khusus hari ini kita bersama untuk melakukan temu tugas penyuluh yang ada di Kecamatan Dolok Masagal, dan pada kesempatan ini kita mau melakukan pengecekan unsur hara tanah dengan alat PUTK, perangkat uji tanah kering. Nah, sebelum kita nanti ke lapangan, kita mau ulangi kembali bagaimana teorinya untuk pengambilan sampel sampai kepada pemeriksaan unsur hara yang ada dalam tanah. Nanti sampelnya kita akan ke ladang Denklok Jagung Bapak Garengging yang ada di Bahburung ini. Nah, ini sudah ada di depan kita alat-alat kimia yang akan digunakan untuk mencek C organik, P, K, kemudian pH tanah. Bagaimana cara penggunaannya nanti bisa kita praktekkan bersama. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah sampel tanahnya. Dalam pengambilan sampel tanah juga kita harus perhatikan jangan sampai nanti salah pengambilan sampel, hasilnya pun bisa error atau miss. Nah, jadi bagaimana caranya? Itu ada empat cara pengambilan sampel, yaitu pertama secara diagonal. Nah, kalau ini misalnya satu lembar tanah, kita ambil sampelnya seperti ini. Ini contoh yang pertama. Jadi dari satu lembar tanah itu kita ambil sampelnya ada 10 titik. Ya, terserah mau berapa luas dia, luasannya. Tapi misalnya inilah sampel yang pertama mau kita gunakan. Cara pengambilan sampelnya itu bukan semua tanah, tapi kita bisa menggunakan tembilang ataupun cangkul. Ya, misalnya ini posisi cangkul itu, kita ambil yang di tengahnya, di tengah bagian tanah itu yang ada di cangkul. Ya, cara ngambilnya hanya 2 spatula ini, ya, hanya sedikit saja per titik. Jadi nanti 10 kita aduk rata, kemudian kita ambillah sampelnya juga 1 spatula yang akan kita uji dalam tabung reaksi ini. Kemudian ada sampel yang kedua, itulah cara zigzag. Zigzag artinya kalau ini 1 lembar tanah, kita ambil seperti ini ya. Kita ambil secara zigzag, artinya apa itu zigzag ya? Tidak diagonal, sembarang ya. Tapi bukan sembarang juga, zigzag ya. Zigzag. Kemudian cara yang ketiga ada dengan sistematik ya, seperti ini, seperti bintang 5 di antara sudut, misalnya di posisi sudut kiri dan di kanan bawah, atau sebaliknya ya, di sini dan di sini, atau dari sini di sini. Kemudian yang keempat adalah cara sembarang, artinya kita buat acak seperti yang diangkat ilmu tadi. Dari mana aja bisa, coba kita. Ya, biasanya zigzag yang sembarang ini dipakai untuk lahan yang terlalu luas, ya, yang luasannya itu tidak mungkin mengukur secara keseluruhan. Nah, inilah ada 4 cara pengambilan sampel. Nah, ini kita lakukan supaya nanti kalau ada pengujian tanah di lapangan, petani kita tahu cara mengambil sampelnya, sehingga nanti tanahnya bisa dibawa ke satu tempat, kita bisa fokus untuk menguji tanah mereka masing-masing. Karena kalau kita lagi ke lapangan, misalnya ada 10 tempat, tidak bisa terlaksana secara cepat. Kemudian yang harus dihindari saat pengambilan sampel, yang harus dihindari pertama rumput, batuan, kemudian sampah-sampah lain yang mungkin terikut dalam cangkulan ataupun tanah yang mau kita ambil. Bisa aja dari limbah plastik atau bahan-bahan lain yang bukan tanah.
itu dikeluarkan, baru tanahnya itulah yang kita ambil jadikan sampel. Jadi kalau misalnya kita pakai tembilang itu, kedalamannya itu 15 sampai 20 cm. Kalau cangkul juga paling segitu dalamnya. Panjangnya cangkul juga paling maksimal 20 cm. Itulah kedalaman tanah yang mau kita korek. Kemudian pada bagian tengahnya yang kita ambil sampel. Kenapa tidak yang di atas dan tidak di bawah? Nah, pertama kalau lihat di atas sudah terlalu banyak campuran bahan lain nanti di permukaan tanah itu, bisa aja ada bekas pupuk. Kemudian kalau yang di bawah dia bisa aja semakin tinggi campuran pasir dan batu. Kemudian kita ambil yang di tengah-tengah. Baru yang kedua, tidak boleh mengambil sampel yang di pinggir jalan, atau ada ladang kita itu yang dilalui orang terus menerus sehingga tanahnya keras. Jadi kita hindari dalam pengambilan sampel, jangan di lokasi yang sering dilindas orang. Kemudian tidak boleh mengambil sampel di bekas pembakaran sampah, karena pasti error hasilnya. Bisa saja nanti di sana yang lebih tinggi organiknya. Ya, karena terjadi pembakaran ataupun bahan-bahan lain yang berupa mineral-mineral. Kemudian yang tidak boleh kita ambil sampelnya di bekas penggembalaan ternak, atau ada di sana bekas mengangon kerbau. Nah, di situ harus kita pisahkan mana yang biasa ternaknya digembalakan. Kemudian nanti sampel yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan rekomendasi pemupukan. Yang menggunakan PUTK ini umumnya dipakai untuk tanaman pangan, bisa untuk padi, jagung, kedelai. Tapi walaupun demikian, nanti kan kita dapat berapa unsur hara yang ada di tanah, kita bandingkan dengan kebutuhan pupuk untuk masing-masing jenis tanaman yang akan ditanam oleh petani kita. Dapat nanti berapa kandungan C organik, fosfor dan kalium. Kemudian C organiknya bisa kita dapatkan. Nah, jadi kalau kita mau ulang kembali untuk menganalisis kandungan unsur P tanah, yang caranya yang teori nanti kita di lapangan sama-sama praktekkan. Kita ambil setengah sendok tanah yang mau kita uji, setengah sendok ya, setengah sendok spatula ini. Kemudian kita masukkan ke tabung reaksi. Kita ambil misalnya satu, kita masukkan ke sini, begitu. Nah, sebanyak setengah sendok spatula contoh tanah uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, atau jumlah tanah sebanyak 0,5 ml sesuai yang tertera pada tabung reaksi. Setengah 0,5 ya. Ini ukurannya per 2 ml pula ini. Tapi nanti bisa kita agak-agak. Nah, kemudian kimia yang dipakai adalah reaksi P1. Nah, nanti bisa kita tulis. Nah, ini dia. Ini tuh nambakan kimianya. Nah, kita ambil reaksi P1. Mana itu P1? Nah, itu P1 sebanyak 3 mili. Ini kita pakai alatnya untuk mengambil bahan kimianya 3 mili. Kemudian dimasukkan ke tabung reaksi yang sudah berisi sampel tanah. Kemudian kita aduk secara perlahan sampai tanahnya homogen dengan larutan kimianya. Kemudian kita tambahkan 10 butir itu ke reaksi P2. Nah, mana tadi P2? Ya. Ya, reaksi pH2. P2. Nah, ini P2. Ini P2 kita ambil 10 butir atau itu kan kayak tepung ya. Terus mungkin kita ambil 10 butir atau seujung spatula. Nah, seujungnya ini aja sudah dicelup, lalu kita masukkan. Baru untuk mendapatkan hasilnya dibutuhkan waktu 1 menit. 1 menit diperlukan untuk mendapatkan hasilnya.
Nah, kemudian selama 1 menit kita aduk yang larutan P1, P2 dan tanah tadi. Sesudah terlarut homogen, barulah kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah, berarti untuk satu sampel ini memerlukan waktu kurang lebih 11 menit untuk mendapatkan unsur hara P tadi. Baru kita akan membandingkan warna yang dihasilkan reaksi ini. Nah, ada di tabel warna-warnanya. Jadi kalau dia semakin tinggi atau semakin gelap warnanya atau coklat hijau tua, berarti kandungan P-nya itu tinggi, kandungan P-nya. Tapi kalau dia warnanya hijau muda, berarti sedang. Atau kalau dia pucat atau mengarah ke coklat muda, itu berarti kandungan P dalam tanah sangat rendah. Nah, dari situ nanti kita bisa membuat rekomendasi pemupukannya. Contohnya dari hasil yang kita dapatkan, misalnya warnanya pucat atau coklat muda atau hijau muda sekali warnanya, berarti untuk tanaman jagung kebutuhan SP36-nya itu adalah 250 kg. Untuk padi dia 200 kg per hektar. Nah, jadi kalau misalnya unsur P-nya tinggi, dia kebutuhan SP36-nya hanya 100 kg per hektar. Artinya tanpa melakukan penelitian ini kita di lapangan, bisa saja petani kita menggunakan dosis tinggi, sementara bisa hanya 100 kg per hektar. Sudah hemat 150 kg SP36. Nah, itulah manfaat kita melakukan analisis uji tanah, ya, sehingga dapat unsur P-nya. Nah, itu tadi caranya, secara teorinya bagaimana cara menganalisis unsur P. Sekarang kita masuk ke unsur K ataupun kalium. Nah, kalium dalam tanah bersumber dari mineral tanah dan bahan organik sisa tanaman. Karena dalam tanah mempunyai sifat yang mobile ataupun mudah bergerak, sehingga mudah hilang melalui proses pencucian atau terbawa pergeseran air. Ya. Berdasarkan sifat tersebut, efisiensi pupuk K biasanya rendah, namun dapat dibandingkan dengan cara pemberian 2-3 kali dalam satu musim tanam. Jadi contoh ataupun sampel tanah yang mau kita gunakan juga sama, sebanyak setengah sendok spatula ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita masukkan 4 mili K1. K1. Jadi kalau kita memeriksa unsur P, kita pakai yang P1, P2. Kalau dia unsur K, kita pakai K1, K2. Nah, tambahkan 4 ml K1, kemudian diaduk sampai homogen, kira-kira 5 menit. Artinya dalam 5 menit ini kita aduk terus sampai homogen. Ya. Sesudah 5 menit, tambahkan 4 ml, diaduk sampai homogen, kemudian kita diamkan selama 5 menit. Salah saja, didiamkan 5 menit sesudah kita aduk secara homogen, ya, sampai dia bening. Kalau sudah bening, dia artinya sudah mengendap, baru kita tambahkan lagi 2 tetes per reaksi K2, kemudian dikocok. Sesudah kita kocok di homogen, baru kita diamkan lagi selama 5 menit. Ya. Sesudah 5 menit, kita tambahkan lagi 2 ml K3. Ada pelarut K3, ya. K3 nih, K3. Itu langsung sama warnanya kuning-kuning, biru-biru, nanti ada hijau-hijau. Ditambahkan 2 ml K3 secara perlahan melalui dinding. Jadinya kita bukan ditetes ke dalam, ya, biar nggak mercik mungkin maksudnya. Jadi kita pelan ke dindingnya nih. Kita masukkan supaya dia nggak kacau di dalam. Ditambahkan 2 ml K3 secara perlahan melalui dinding tabung. Biarkan beberapa saat, lalu amati endapan putih yang berbentuk antara larutan K3 dengan bawahnya. Berarti ini ada jadi 3 warna nanti hasilnya di sini. Di atas biasanya bening, kemudian di tengah dia berwarna orange atau kekuningan, kemudian di bawah dia endapan ketiga berubah warna coklat. Nah, dari mana kita tahu hasil K-nya ini?
adalah bila pengujian menghasilkan endapan putih, berarti tanah yang diuji memiliki kandungan lebih dari 0,5 mE per 100 gram. Kemudian status K rendah apabila tidak terbentuk endapan putih. Berarti kalau tidak ada endapan, berarti unsur K-nya dia rendah. Kemudian kalau ada endapan putih, itu status K-nya ataupun kaliumnya itu sedang. Nah, saat kandungan K tinggi apabila endapan putihnya jelas dan banyak. Berarti semakin banyak kandungan putih di dalam tabung reaksi itu, berarti semakin tinggi kandungan K-nya. Nanti kita praktekkan akan lebih jelas. Nah, untuk rekomendasi pemupukan, jika status K-nya kaliumnya rendah, maka rekomendasi pemupukan kalium ataupun KCl ya, KCl 100 kg per hektar. Kalau dia status K-nya sedang 75 kg per hektar. Kalau status K-nya tinggi cukup hanya 50 kg per hektar. Ini untuk tanaman jagung ya, tanaman jagung. Kemudian kedelai, padi goko, dia sama dosis pemupukannya. Ya, dari unsur K yang kita dapat di lapangan, kita sudah bisa merekomendasikan berapa sebenarnya kebutuhan pupuk di lahan pertanian tersebut. Kemudian penetapan pH tanah. Ya, pH tanah ini adalah derajat keasaman. Dia normal ketika pH-nya 7. Di bawah 7 dia asam, di atas 7 adalah basa. Tapi umumnya kalau di dataran atau di tanah darat itu umumnya tidak ada yang basah, kecuali di daerah sawah dan di daerah tanah yang sering tergenang air. Jadi untuk masing-masing jenis tanaman itu berbeda kebutuhan pH-nya. Tidak semua tanaman sama kebutuhan pH. Tapi perlu digarisbawahi bahwa semakin rendah pH tanah, maka semakin rendah pula akar dapat memakan ataupun memanfaatkan unsur hara yang ada dalam tanah, sehingga pupuk organik sangat diperlukan pada lahan pertanian kita, sehingga dapat meningkatkan daya serap akar dalam tanah. Tapi yang pertama kita harus perhatikan adalah pH tanahnya. Penetapan pH tanah, setengah sendok spatula seperti yang di awal tadi. Kemudian tambahkan 4 ml reaksi pH 1. Reaksi pH 1. Ini reaksi pH 1 kita masukkan sebanyak 4 ml. Kemudian diaduk sampai homogen dengan pengaduk kaca. Jadi sini ada pengaduknya ya, pengaduk kaca. Kemudian setelah dihomogen, kita tambahkan 1 sampai 2 tetes indikator warna reaksi pH 2. Reaksi warna biru. pH 2, ini dia. Reaksi pH 2 kita teteskan sebanyak 1 sampai 2 tetes. Kemudian diamkan larutan kurang lebih 10 menit sehingga suspensinya ataupun bahan-bahan kimia ini mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih. Terbentuk warna. Nanti dia ini ada 2 jenis warna yang terbentuk pada larutan ini. Bandingkan warna yang muncul pada larutan jernih di permukaan tanah dengan bagian warna pH tanah. Seperti itu. Jadi nanti dia sesudah dilakukan pengocokan, dia akan membentuk warna, ada 3 macam. Ada warna hijau, putih, dan warna orange. Yang kita ukur adalah warna hijau. Cara warna hijau yang terbentuk ini akan kita bandingkan dengan bagian warna daun BWD. Ada di sini BWD-nya. Ya. Bisa dibandingkan di warna pada larutan dengan BWD ini, bagian warna daun. Cuman dalam mengukur BWD ini harus cahayanya cukup, karena bisa nanti error pembandingan warnanya. Bisa aja, tapi jangan kena sinar matahari langsung. Artinya warna cahaya harus cukup untuk memeriksa perbedaan warna larutan dengan bagian warna daun ini. Nah, ketika
kita membutuhkan pH tertentu pada jenis tanaman. Misalnya pada tanaman kedelai, kita bisa tahu berapa kebutuhan kapur yang dipakai untuk meningkatkan pH tanahnya. Misalnya warnanya masih belum sesuai dengan warna dalam BWD ini, kita bisa menambahkan tetes reaksi kapur, ya, jumlah tetes reaksi yang dibutuhkan. Jika semakin hijau nanti larutan yang dihasilkan sesudah kita teteskan, misalnya kurang dari 4 tetes, warnanya sudah sesuai kebutuhan kita, maka ketahuan. Misalnya contoh, ini kita teteskan kurang dari 4, maka dapatlah diambil kesimpulannya bahwa untuk tanaman jagung diperlukan hanya 500 kg kapur pertanian dalam 1 hektar. Semakin banyak tetesan reaksi ini untuk menghasilkan warna yang kita butuhkan dalam BWD, maka semakin banyak pula kebutuhan kapur pertanian yang akan ditaburkan di lahan. Ini secara kimia bisa juga nanti kita mendapatkan pH tanah dengan menggunakan soil tester. Kemudian C organik, ya, kadar C organik tanah identik dengan tingkat kesuburan tanah. Karena C organik kita memiliki korelasi atau hubungan positif dengan kadar air tanah, ya. Jadi C organik. Biasanya memang di tanah pertanian yang di lahan kering mempunyai kadar organik di bawah 1,5% di lahan kering. Kemudian topsoil pada tanah kita juga sering tergerus oleh hujan, apalagi yang tanahnya miring. Jadi penetapan C organik digunakan untuk mengestimasi ataupun memprediksikan jumlah kebutuhan C organik dalam tanah. Caranya sama, setengah sendok spatula tanah yang diuji, kemudian kita tambahkan 1 ml reaksi C1, ya. Nah, ditambahkan reaksi C1, kemudian diaduk sampai homogen dengan ini pengaduk kaca ini. Kemudian sesudah homogen kita tambahkan 3 tetes reaksi C2 tanpa diaduk. Sesudah tadi C1 nya kita aduk homogen, kita tambahkan lagi C2 tapi tidak diaduk. Setelah kita biarkan 10 menit, lalu kita amati ketinggian busa. Jadi mau kita amati adalah busanya, berapa tinggi busa yang dihasilkan sesudah kita campurkan reaksi C2 yang tadi. Nah, bila tinggi busanya kurang dari 3 cm, berarti kita harus punya penggaris juga, ya, 3 cm, maka C organik tanah tersebut tergolong rendah. Berarti di bawah 3 cm nanti busanya, berarti C organiknya rendah. Dan bila tinggi busa lebih dari 3 cm, maka C organik tanah tergolong sedang sampai tinggi. Kemudian untuk rekomendasi pemupukannya, rekomendasi kebutuhan bahan organik. Bahan organik ini bisa dari pupuk kandang, ya. Pupuk kandang itu organiknya. Jika tinggi busa kurang dari 3 cm, maka kebutuhan pupuk kandangnya adalah 2 ton per hektar, ya. Kemudian kalau dia lebih tinggi dari 3 cm nanti C organik yang kita hasilkan di sini, berarti C organik tinggi. Berarti kebutuhan pupuk kandang ataupun kebutuhan organiknya hanya 1 ton per hektar. Ya, jadi kita memupuk organik bukan karena kebiasaan. Dari dulu kami memupuk tanaman ini sekian ton pupuk per hektar. Jadi tidak pakai agak-agak ataupun taksiran-taksiran. Kemudian setelah kita dapatkan bahan organik tadi, C organik tadi, ini berhubungan dengan kebutuhan nitrogen ataupun urea. Untuk tanaman jagung, jika bahan organiknya untuk jenis tanamannya jagung dengan bahan organik, ya, kita menggunakan pupuk kandang atau kompos, dia penambahan ureanya 350 kg per hektar. Tapi itu dilakukan 2 kali pemberian. Kalau tanpa bahan organik atau tanpa
penambahan organik tadi kita di lahan itu kebutuhan ureanya 400 kg per hektar. Artinya semakin banyak kebutuhan urea jika kita menanam jagung tanpa kompos ataupun tanpa bahan organik. Nanti silakan dipilih mau pakai yang mana untuk pemupukan jagungnya. Jadi sumber N yang paling banyak adalah dari urea. Kandungan urea kalau tidak salah 46% ya. 46%. Ada juga di Ponska, jadi di Ponska ada yang 15, ada yang 16, tergantung pabrikannya. Nah itu tadi cara-cara melakukan pengujian terhadap unsur hara tanah. Jadi kita harapkan nanti banyak petani kita yang mau melakukan pengujian, karena satu pengujian ini bisa untuk rekomendasi dalam 1 tahun atau maksimal untuk 2 tahun. Kalau lebih baiknya lagi setiap mau nanam kita periksa kandungan unsur hara tanah. Tapi kalau sekali setahun pun masih bisa, itu tidak terlalu jauh perbedaan hasilnya. Nah, nanti kita bagi tugas seperti yang sudah kita sepakati 2 minggu yang lalu. Kemudian nanti Kak Elma bagian rekomendasi pemupukan, nanti Bang Ridwan untuk sampel tanah, kemudian Kak Deli nanti sama saya untuk melakukan pengujian laboratorium ini, pengujian kimia ini. Nanti kita langsung aja ke lahan, sekaligus nanti melihat demplot uji varietas terhadap 6 jenis atau merek tanaman jagung. Yang kita harapkan nanti dari hasil uji varietas ini bisa diketahui benih ataupun bibit jagung apa yang cocok di lahan pertanian yang ada di Bahbolon. Walaupun mungkin itu belum merupakan satu kesimpulan.